Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini pengantar dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sebelum kita memulai masuk ke latar belakang selain pandang ya, overview of educational psychology. Jadi psikologi pendidikan itu dalam bahasa internasional disebut dengan educational psychology. Nah, apa itu nanti psikologi pendidikan? Nanti kita masuk ke definisi. Tetapi sebelumnya ada sebuah quote, sebuah kutipan dari Aristoteles yang menyebutkan bahwa educating the mind without educating the heart is no educated at all. Jadi cuman mendidik akalnya saja tanpa mendidik hati, heartnya itu, mendidik nurani, itu sama dengan tidak mendidik. Nah, psikologi pendidikan ini sangat apa ya? Ini bisa menjadi prinsip dasar dari psikologi pendidikan ketika kita mau flashback ke era Yunani, bahwa memang pendidikan itu tidak melulu mengenai kecerdasan pada akhirnya, tetapi dia satu set skill yang tidak hanya kecerdasan tetapi juga skill-skill lainnya, social skill, kemudian kemampuan adaptasi, sehingga peserta didik itu bisa survive baik di lingkungannya maupun di lingkungan sekolah, baik akademis maupun non akademis. Nah, jadi psikologi pendidikan itu sebenarnya adalah terapan ya, applied psychology. Jadi dia termasuk psikologi terapan. Nah, di dalam bukunya John Santrock ya, itu buku yang saya pakai ya. Ada terjemahan Indonesianya Psikologi Pendidikan tapi edisi kedua. Nah, sedangkan kalau yang berbahasa Inggris kalian bisa cari PDF-nya, itu sudah sampai edisi ke-7 apa ke-8 gitu. Nah, ini saya ambil dari hasil riset di bukunya Santrock ya. Ini survei nasional ya di Amerika Serikat tentang image, bagaimana citra guru yang baik dan guru yang buruk gitu ya. Jadi survei nasional di Amerika. Nah, yang di sebelah kiri itu karakteristik hasil survei dari karakteristik guru yang baik menurut siswa ini ya, menurut siswa SMP kalau saya tidak salah. Nah, kemudian yang di kanan itu citra guru yang buruk, image guru yang buruk. Nah, ternyata hasil survei mereka menyebutkan bahwa guru yang baik itu 79,2% menyebutkan have a sense of humor. Jadi punya selera humor. Jadi bukan bisa menjelaskan materi ya. Ini yang menarik. Punya sense humor artinya punya kemampuan emosional untuk membuat peserta didik, dalam hal ini mereka, orang yang mengisi survei ini, nyaman, seperti itu. Kemudian di urutan yang kedua, karakteristik yang lainnya, ini menurut siswa ya, make the class interesting, membuat kelas menjadi menarik. Nah, baru di urutan ketiga, have knowledge of their subjects, mempunyai pengetahuan tentang mata pelajarannya. Yang urutan keempat, explain things clearly, bisa menjelaskan dengan jelas ya. Yang kelima, menghabiskan waktu untuk menolong siswanya. Jadi punya, selain dia menjelaskan, nanti dia memberikan a guide dan helping gitu ya. Guiding and helping. Jadi memberikan bimbingan, memberikan bantuan. Ya. Kemudian yang ketujuh, itu selanjutnya urutan yang ketujuh ya, karakter itu 54% treat students like adults. Jadi tidak menganggap peserta didik itu anak-anak lagi. Nah, yang ke-8 relate well to student. Kemudian macam-macam. Yang ke-9 dapat mempertimbangkan perasaan ya, dapat menghargai perasaan siswanya.
Kemudian don't show favoritism toward student. Jadi tidak menunjukkan favoritisme. Favoritisme ini adalah misalnya ada satu siswa yang cerdas, kemudian dia senang dengan itu, ditunjukin di depan kelas. Itu bisa bisa menimbulkan iri ya. Jadi tidak menunjukkan favoritisme. Ini 10 karakteristik guru yang baik menurut anak-anak SMP di Amerika. Selanjutnya karakter yang buruk. Yang paling buruk itu yang pertama adalah membosankan katanya. Dull or have a boring class. Jadi dia sangat membosankan. Kemudian yang kedua tidak bisa menjelaskan dengan baik, dengan jelas ya, tidak memberikan penjelasan. Yang ketiga menunjukkan favoritisme. Yang keempat punya attitude yang buruk ya. Menghina misalnya kan, berkata kasar, menyakiti, yang punya attitude yang buruk gitu. Yang kelima expect too much from students. Berharap terlalu tinggi ya, terlalu banyak dengan. Terus don't relate to student, tidak punya hubungan relasi dengan siswanya, tidak punya nggak relate, nggak punya relasi emosional. Macam-macam, seperti banyak memberikan PR, kemudian terlalu ketat, too strict di situ tulisannya. Kemudian yang kesembilan, don't give help, ya tidak mau bimbing gitu ketika ada kesulitan. Yang 10 lack of control, ya. Lemah dikontrol ya. Tidak mengontrol. Itu menyebabkan kerugian terhadap perbedaan individual nanti di dalam kampusnya. Ini survei yang sudah lama sebenarnya, tapi yang menarik dari beberapa item, dari beberapa karakteristik ini, itu hanya sedikit yang menunjukkan bahwa itu kemampuan skillnya, tapi rata-rata ini kemampuan pedagogis yang menjadi keyword, menjadi kata kunci dari hasil survei persepsi anak-anak di Amerika ini. Jadi kemampuan pedagogisnya, bagaimana kemampuan membimbing, kemampuan menyenangkan, kemampuan membantu mereka. Jadi rata-rata kemampuan pedagogis yang di sini, bukan kemampuan dalam penguasaan subjek. Ini menunjukkan, survei ini menunjukkan bahwa bagaimana psikologi pendidikan hari ini itu sangat sangat relate dengan fenomena-fenomena problem-problem pendidikan yang ada di lapangan. Apalagi sekarang misalnya masa pandemi gitu ya, belajar online, belajar dari rumah ya. Nah, itu kadang-kadang dipahami beda belajar dari rumah dengan belajar di rumah ya. Learning from home itu berbeda dengan learning at home. Nah, itu nanti bisa jadi topik kajian psikologi pendidikan. Nah, selanjutnya ini slide saya ambil dari web resminya APA ya. Saya belum sempat menerjemahkan. APA itu American Psychological Association, jadi asosiasi psikologi Amerika. Ini nggak saya robah-robah ya. Nah, jadi understanding educational psychology, bagaimana kita memahami psikologi pendidikan hari ini. Karena pendidikan hari ini ya, sistem pendidikan terutama ya, educational system itu sangat kompleks ya. Jadi disebutkan di sini there is no single learning approach, tidak ada satupun pendekatan yang bekerja kepada semua orang. Jadi kita butuh banyak pendekatan untuk setiap kelompok, untuk setiap person. Jadi tidak ada satupun pendekatan itu yang bisa berlaku untuk semua. Itu yang menarik. Jadi ada sisi individual differences hari ini itu sangat dihargai. Ya. Nah, itulah mengapa katanya para psikolog pendidikan itu yang bekerja di ranah pendidikan itu fokus ya, memusatkan diri mereka pada mengidentifikasi dan mengkaji learning methods. Jadi metode pembelajaran untuk memahami ya, untuk lebih baik dalam memahami bagaimana peserta didik itu menyerap dan kemudian menjaga sebuah informasi baru di dalam kepala mereka. Jadi tidak ada satu pendekatan pun yang itu bisa berlaku untuk
untuk semua orang. Jadi para psikolog pendidikan itu menerapkan teori perkembangan manusia, misalnya di sana ada psikologi pendidikan, psikologi perkembangan nanti untuk memahami pembelajaran individual ya, terus bagaimana proses-proses pembelajarannya, bagaimana interaksi guru dengan muridnya di dalam setting sekolah gitu kan. Nah, itu menjadi lapangan menjadi bidang kajian, bidang garapan dari psikologi pendidikan. Jadi kemudian ada juga misalnya orang itu kan tidak hanya belajar di sekolah, tapi di rumah dalam situasi sosial dan situasi sosial segala macam. Nanti kalau di pertemuan selanjutnya ada nanti teori ekosistemnya Brand Van Brenner. Setiap anak itu berada dalam satu mikrosistem, berada dalam satu mesosistem, berada dalam satu makrosistem yang berbeda dengan yang lain. Seperti itu. Misalnya anak yang berada di wilayah konflik dengan anak yang belajar di wilayah damai. Anak yang belajar di wilayah yang zona merah, zona hitam dengan zona hijau itu sangat berbeda sekali. Nah, identifikasi dan kajian atas pembelajaran individual maupun kolektif itu yang menjadi fokus kajian dari psikologi pendidikan. Nah, sekarang setelah fokus and scope ya, setelah fokus dan ruang lingkup, sekarang kita maju lagi ke definisi. Nah, menurut Santrop ya, sebenarnya banyak definisi lain. Cuma kebetulan saya memakai definisi Santrop. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang khusus memahami aktivitas belajar mengajar pada konteks pendidikan. Ya. Jadi dia studi ilmiah mengenai bagaimana manusia belajar dalam setting pendidikan, efektivitas perlakuannya, treatmentnya, unsur pedagogiknya, kemudian psikologi belajarnya, kemudian psikologi sosialnya pada setting sekolah. Sekolah di sini dianggap sebagai satu institusi, institusi sosial, institusi pendidikan. Jadi sekolah adalah institusi, kemudian dia juga bisa menjadi setting, menjadi tempat, menjadi tempat. Jadi harus dikaji dari mulai subjeknya, kemudian tempatnya, settingnya juga. Jadi dia menyelidiki konteks subjek belajar dan peristiwa belajarnya. Jadi subjek belajar, ada peristiwa belajarnya, kemudian tempat belajarnya. Nah, yang dievaluasi oleh psikologi pendidikan itu adalah faktor-faktor yang beragam itu tadi, seperti misalnya usia, gender, lingkungan fisik dan sosial, dan lain-lain seperti itu. Itu yang menjadi definisi dan cakupan dari psikologi pendidikan. Misalnya topik-topik yang bisa menyangkut ke yang terkait dengan psikologi pendidikan, misalnya penerapan berbagai pendekatan psikologi ya, psychological approach itu dalam arena pendidikan, baik tadi siswa, ada gurunya, kemudian relasi sosial kultural, lingkungan, iklim pembelajaran, perbedaan individu, hambatan-hambatan, kemudian proses-proses mental dalam berpikir dan belajar seperti imajinasi, mengenai kecerdasan, mengenai memori, mengenai mengingat dan melupakan, dan aktivitas-aktivitas mental lainnya. Nah, mengenai latar belakang historis ya, bidang psikologi pendidikan ini itu dirintis sebelum awal abad ke-20 ya. Jadi abad 19 akhir dan masuk abad 20 awal. Ada 3 orang yang sering disebut sebagai pionir dalam psikologi pendidikan ya. Yang ini ada 3 orang, saya tampilkan beserta fotonya. Pertama William James ya. Fungsionalisme pragmatisme ya. Kemudian ada John Dewey ya. Ini tokoh Amerika Serikat.
pragmatisme juga. Kemudian ada Thorndike. Thorndike ini behaviorisme ya. Dia tapi lebih banyak nanti bagaimana pentingnya pengukuran-pengukuran ya, pengukuran-pengukuran di dalam psikologi. Jadi dia juga bapak psikometri sebenarnya. Pentingnya memasukkan pendekatan matematis ke dalam pendidikan. Nah, William James ini ada ini ya. Jadi pada tahun 1899 dia memberikan kuliah bertajuk namanya Talks to Teacher, ya, ngomong dengan guru. Ini ia mulai menerapkan psikologi untuk mendidik anak-anak. Ya. Dia yang menarik itu James mengatakan bahwa eksperimen psikologi di lab itu kadang-kadang tidak bisa menjelaskan bagaimana mengajar anak dengan efektif. Nah, jadi belajar mengajar di kelas itulah menjadi labnya. Itu menjadi lebih baik. Jadi salah satu rekomendasi dari James itu adalah mulai mengajar pada titik yang sedikit lebih tinggi ya, di atas pengetahuan dan pemahaman anak, itu akan memperluas cakrawala pemikiran anak. Jadi ini nanti sama dengan Vygotsky ya. Bagaimana memberikan materi di atas sedikit tapi dengan scaffolding, dengan bantuan-bantuan nanti. Itu akan memancing kemampuan anak. Nah, tokoh yang selanjutnya John Dewey ya. John Dewey ini bukan orang psikologi, tapi dia lebih ke Tapi dia membangun psikologi lab psikologi pertama di Amerika Serikat di Universitas Chicago 1894 ya. Jadi ada beberapa postulat ya, beberapa dalil yang penting. Anak itu adalah active learner katanya, pembelajar aktif. Pendidikan seharusnya difokuskan pada anak secara keseluruhan dan memperkuat kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan. Ini lumayan maju sebenarnya definisi yang seperti ini. Kemudian anak itu seharusnya tidak hanya mendapatkan pelajaran akademik, tapi juga cara untuk berpikir, metakognisi, dan kemampuan beradaptasi dengan dunia di luar sekolah. Nah, yang menarik nanti semua anak berhak mendapatkan pendidikan selayaknya. Nah, ini sisi sangat humanis, dan ini diterapkan dalam Undang-Undang Pendidikan Amerika tentang kesetaraan pendidikan. Kenapa dia termasuk tokoh yang berkontribusi di perkembangan demokrasi Amerika? John Dewey, dia menulis Democration and Education. Jadi bagaimana pendidikan itu menopang demokrasi, dan platform demokratis, suasana politiknya demokratis, itu akan membuat pendidikan menjadi lebih layak. Selanjutnya Thorndike, Edward Lee Thorndike ya. Ini dia lebih ke penilaian dan pengukuran nanti. Jadi dia banyak rumus, jadi bagaimana menghitung atau membuat untuk memahami dan mengevaluasi perbedaan individu. Ya, perbedaan individu. Jadi untuk pengukuran di psikologi dan di pendidikan, Thorndike itu salah satu tokoh yang akan selalu dikenang dan disebut. Nah, itu saja pengantar psikologi pendidikan. Tapi kita perlu menyinggung sedikit perkembangan kiwari ya, perkembangan kontemporer hari ini. Nah, di APA sendiri itu ada banyak divisi, dan psikologi pendidikan, educational psychology, itu ada di divisi 15. Ada di divisi 15. Ada lagi istilahnya nanti school psychology, psikologi sekolah, ya, divisi 16. Kalau psikologi pendidikan itu divisi 15, ada psikologi sekolah itu hampir sama ya, dengan educational psychology. Nah, penerapan psikologi pendidikan di APA di Amerika sendiri itu
para psikolog pendidikan itu bekerja ya mengkaji tidak hanya mengenai pendidikannya saja, tetapi proses sosial, proses emosional, dan proses kognitif ya, yang itu berpengaruh dan terlibat di dalam proses pembelajaran. Nah, itu menjadi bidang kajiannya. Jadi misalnya ada beberapa nanti khusus di sana yang mempelajari tentang anak, remaja, orang dewasa juga, karena ada pendidikan orang dewasa, pendidikan orang tua nanti. Nah, kemudian ada yang nanti khusus spesifik kepada tantangan-tantangan atau hambatan pembelajaran ya, deteksi belajarnya. Misalnya masalah ADHD ya, attention deficit hyperactivity disorder ya, gangguan hiperaktif dan defisit atensi ya. Atau misalnya disleksia, nanti ada yang khusus ke gangguan-gangguan belajar seperti itu. Nanti akan ada gangguan belajar, ada hambatan belajar namanya kan. Nah, itu yang perlu dideteksi sejak dini. Itu yang menjadi bidang kajian, dan juga pengembangan metakognisi di sana. Bagaimana belajar bisa dibos, kemudian bisa memberikan nuansa yang sangat emosional dan berkesan, bermakna gitu ya. Pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Nah, itu semua garapan dari psikologi pendidikan. Jadi dia tidak ngomongin kurikulum, dia tidak ngomongin bagaimana membuat soal yang baik. Ini bagaimana membuat misalnya desain pembelajaran, misalnya dalam bentuk RPP, tidak. Psikologi pendidikan, tapi bagaimana, apakah menguji RPP ini, materi ini cocok untuk anak misalnya kelas 4 SD? Apakah nanti akan dilihat perkembangan kognisi secara umum anak kelas 4 SD itu bagaimana? Bagaimana misalnya kalau dia apakah terlalu tinggi, terlalu rendah misalnya. Nah, jadi psikologi pendidikan perannya di sana nanti. Dia bisa memberikan kontribusi dari kajian psikologis, misalnya rencana pembelajaran ini cocok nggak? Desain pembelajaran yang seperti ini cocok nggak misalnya? Atau misalnya memberikan tugas terlalu banyak. Nah, ini apa efeknya nanti? Itu bisa dikaji di psikologi pendidikan. Atau sama sekali tidak memberikan tugas misalnya. Atau pembelajaran yang misalnya sifatnya mereka mendengarkan saja. Atau mungkin mereka berbasis project. Mereka membuat sebuah karya, terlibat dalam kelompok. Nah, itu yang menjadi garapan psikologi pendidikan. Nah, jadi dia tidak langsung ke misalnya penilaian gitu kan. Bagaimana teknik-teknik memberi nilai, teknik membuat desain pembelajaran, bagaimana membuat buku materi gitu kan, membuat outline, tidak. Tapi dia bagaimana disetting pendidikan itu, peserta didik kita merasa nyaman, merasa secure ya, tidak ada gangguan-gangguan dalam artian misalnya mereka mengalami stres yang dalam sampai akhirnya depresi akut, misalnya major depression misalnya kan. Nah, hal-hal seperti itu sering terjadi misalnya karena tekanan-tekanan yang terlalu tinggi, ekspektasi institusi sekolah yang terlalu tinggi, sehingga mereka akhirnya secara tidak kasat mata sebenarnya sudah menerapkan pendidikan yang penuh dengan kekerasan sebetulnya di sana. Karena sebenarnya pendidikan tidak lagi menjadi sarana pembebasan, tapi sebenarnya pendidikan sebagai perpanjangan tangan hasrat pemangku jabatan misalnya seperti itu ya. Kepala sekolahnya pengen sekolahnya jadi nomor 1 di Bangka Belitung, dipaksalah anak-anak itu harus bisa kelas 1 bahasa Inggris semua seperti itu. Itu contohnya. Nah, kalian yang sudah belajar psikologi pendidikan itu bisa melakukan rekomendasi, kemudian konfirmasi, kritik terhadap kebijakan-kebijakan baik di sekolah maupun di lingkungan pendidikan secara umum. Seperti itu. Saya kira itu saja untuk pengantar psikologi pendidikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.